Sehat, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sebelum kita melanjutkan materi kita, maka terlebih dahulu kita harus bersyukur atau meminta pertolongan Tuhan. Siapa kira-kira kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, siapa namanya? Ya, silakan maju ke depan nanti. Oke, baik, terima kasih Novi yang memimpin kita dalam doa hari ini. Sebelum kita memulai pokok bahasan kita hari ini, maka terlebih dahulu kita harus bisa menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Betul semua? Nah, harus semangat ya. Oke. Bagi dirinya. Padamu negeri tiga, ya. Padamu negeri. Kembali ke belakang. Sebelum ibu tayangkan materi kita hari ini, maka ada salah satu cuplikan video yang ditayangkan kepada anak kami. Silakan perhatikan nanti video ini, nanti silakan perhatikan, amati ya. Karena setelah putaran video ini nanti maka ibu akan bertanya. Paham? Paham. Oke. Jadi itu silakan diperhatikan videonya. Oke, barangkali itulah tadi cuplikan video yang telah kita saksikan bersama. Barangkali dengan melihat dan menyaksikan video itu tadi, anak-anak kami sudah paham dan mengerti ya video itu tentang apa. Berarti video itu tentang kedisiplinan. Apa saja tadi kedisiplinan yang sudah kita saksikan di tayangan video itu? Satunya disiplin tepat waktu. Misalnya ketika kita datang ke sekolah harus tepat waktu. Apalagi tadi? Makan tepat waktu. Bukan juga hanya masalah bekerja tepat waktu, makan juga harus tepat waktu. Apalagi tadi? Harus mengerjakan tugas. Apa kira-kira hubungan video ini dengan pembelajaran kita hari ini? Adalah salah satunya berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Bahwa salah satu sikap atau perilaku kedisiplinan di dalam mematuhi tata aturan yang berlaku di dalam apa? Dalam warga masyarakat. Secara khusus ini tadi di lingkungan sekolah. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 macam, kelihatan? Yang pertama, menunjukkan perilaku positif dalam memaknai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, kelompok 1, Menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri dan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga dibacakan oleh kelompok 2. Mengidentifikasi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang terakhir tujuan keempat silakan dibacakan oleh kelompok 3. Mempresentasikan hasil telah tentang makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional serta peraturan lainnya dengan penuh tanggung jawab. Dan sekarang kita masuk pada pokok bahasan kita, materi bab 2 tentang memahami kedudukan tahun 1945. Bagian B
yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya yaitu yang pertama sebagai sumber hukum, yang kedua adalah sebagai hukum dasar. Itulah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, ini berdasarkan pendapat di atas, motivasi Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk adalah apa? Supaya terjaminnya ketaatan dan hukum. Ya, supaya terjaminnya ketatanan negara atau kepastian hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan. Yang pertama pembukaan itu terdiri berapa alinea? 4. Terdiri dari sebelum amandemen ada 37 pasal. Nah, jadi setelah sudah di amandemen maka bertambah pasalnya menjadi berapa? 73. Jadi 73 pasal. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari materi yang sudah Ibu tayangkan tadi lewat PPT, maka sekarang Ibu kasih kesempatan ya kepada setiap kelompok untuk menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini yang masih kurang dimengerti. Paham? Oke, berikan kesempatan selama 10 menit. Sudah cukup waktu 10 menit. Sekarang diberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok jika ada hal-hal yang masih kurang dimengerti atau yang masih belum diketahui terkait materi kita tadi, maka diberikan kesempatan. Silakan, siapa yang bisa memberikan ini? Yang memberikan pertanyaan. Kelompok 1 ada? Ada. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Terlebih dahulu saya dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa perbedaan hak dan kewajiban dan contoh hak dan kewajiban sebagai siswa? Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 2. Kemudian saya sebagai kedua, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Ada lagi dari kelompok lain? Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok kita. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Elvi Chanini Nia. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Walida Zebwa. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Arti atau perbedaan dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi tertulis suatu peraturan yang dibuat dalam suatu naskah, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu suatu peraturan yang tidak dibuat dalam satu naskah, contohnya aturan adat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau memang tidak ada sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang ini nanti anak-anak kami harus mengerjakan ini atau mendiskusikan secara bersama-sama setiap kelompok masing-masing ya. Silakan nanti dikerjakan ini. Setelah itu setiap kelompok harus bisa mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Paham? Oke, baik. Ini Ibu sediakan ini setiap satu kelompok 1 lembar. Kelompok 1. Silakan didiskusikan bersama-sama. Dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Sudah paham? Kelompok 1 mengerti? Oke, ya, didiskusikannya. Nah, kelompok 2 bagaimana? Ada yang kurang paham? Ya, ditulis jawaban. Oke.
soal umumnya. Jadi silakan dari soalnya kelompok 4 bagaimana? Bagaimana kelompok 4? Iya ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Waktu 10 menit. Sekarang memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 2 diberikan kesempatan. Ya. Terima kasih, silakan tepuk tangan buat jadi jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar. Yang menjadi dasar bagi warga negara yang kedua tadi suka menjadi apa? Menjadi landasan. Yang kedua melindungi bangsa dan yang terakhir terjaminnya hak asasi setiap warga negara. Berikan kesempatan kepada kelompok 1. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1, saya yang bernama Lina Seperti Halawa, berdasarkan hasil diskusi kami mengenai 4 faktor yang mendorong lahirnya undang-undang dasar di dalam suatu negara, yaitu 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau warganya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. 3. Adanya kehendak para penduduk negara tersebut atas pendapat kepastian dengan cara penyelenggaraan ketatanegaraan. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada umumnya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Oke, baik, terima kasih hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 3 diberikan kesempatan. Kesakan suaranya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bahwa saya yang bernama Krisman Arifin Bule yang berasal dari anggota kelompok 3. Baik, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, bagaimana posisi atau kedudukan undang-undang dasar itu adalah merupakan kedudukan yang paling tertinggi, sehingga setiap peraturan yang dibuat atau aturan lainnya harus berdasarkan pada undang-undang dasar. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 beri kesempatan. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya bernama Chandra Laliam. Sesuai dengan hasil diskusi kami dari kelompok 4, ketentuan pembatasan dari Oke, baik, terima kasih presentasi dari kelompok. Jadi dari hasil diskusi dan juga memang sudah sesuai karena kenapa dari